Ramadan tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami tim Britga Kreatif. Dengan saya Aurelia Salina Neza Absari dan saya Safila Bianca Omeran Isfara. Dalam program Berburu Takjil bersama berguru dalam taklim dan jalin silaturahmi. Syakila, kira-kira tema kali ini tuh apa sih? Ini nih, kupas tuntas rahasia berpuasa asyik dan menyenangkan. Oke, dengan tamu kita kali ini, ayo silakan diperkenalkan, Syakila. Nah, di sini kita mempunyai tamu Bapak Amar Joko, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTS Negeri 3 Sragen. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Boleh ya kita berbincang-bincang sebentar? Baik, dengan senang hati. Ya. Oke, kali ini kita akan masuk ke obrolannya. Yang pertama yaitu, apa sih Pak arti puasa itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan adik-adik yang saya hormati, saya banggakan insya Allah. Terima kasih atas waktunya yang diberikan mereka kami untuk menyampaikan sesuatu hal mungkin bisa bermanfaat. Terkait dengan kegiatan puasa, ini kan bisa dilihat dari segi bahasa ataupun dari segi syariat. Ya. Kalau bahasa, ini kegiatan untuk menahan sesuatu, menahan diri dari sesuatu. Misalkan demikian. Dulu kan ada orang yang mungkin menahan sehari tidak bicara. Itu sudah termasuk puasa sebenarnya, cara bahasa. Ataupun sehari dia tidak tidur, semalam nggak tidur, 2 malam nggak tidur. Itu sudah termasuk puasa. Karena puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu hal, secara bahasa. Itu ya. Oh, berarti kalau secara ringkasnya menahan diri dari suatu hal begitu ya? Bisa. Tapi ini secara syariat ini punya pengertian yang panjang dan luas. Paling enggak ada 3 komponen ya terkait dengan pengertian puasa ya dari segi syariat. Yang pertama itu puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti kita lihat apa yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua itu menahan diri dimulai sejak terbit fajar sidik. Awas, terbit fajar sidik. Karena ada fajar sidik, ada fajar sodik. Ya. Nah, ini mulainya terbit fajar sidik atau tepatnya ketika sudah masuk waktu subuh. Sampai nanti seharian matahari terbenam. Ini waktunya. Tapi tidak sekadar menahan diri. Seharian tidak. Ada satu lagi poin, yaitu disertai dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Inilah yang namanya puasa. Ya. Oke, kira-kira hal-hal apa saja sih Pak yang bisa membatalkan puasa itu? Baik, terima kasih. Ini terkait pertama tadi lagi. Bagian pertama, puasa itu kan menahan diri di sesuatu yang membatalkan puasa. Sebelum pada menjawab tadi, satu pengertian dulu. Terkait dengan bahwa puasa itu kan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa diikuti dengan niat. Kan gitu ya. Niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dari pengertian itu puasa itu apabila tidak diikuti dengan niat, ya, itu tidak akan sah. Tidak akan sah. Mengapa? Kita kembali pada Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa. Di sini ada kalimat mukhlisina lahudin, mengikhlaskan, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti demikian. Ibadah menahan diri tadi, tidak makan, tidak minum, ya, seperti itu misalkan. Tapi tidak ada menyengaja niat untuk Allah tidak sah. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis ya, yang tidak asing lagi, hadis arba'in nomor 1 kan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, semua juga akan mendapat sesuai dengan niatnya itu. Dan sekarang demikian. Kalau puasanya itu niatnya karena Allah, berarti akan mendapatkan bagian. Tapi apabila tidak ada niat sama sekali, meskipun dari pagi tidak makan, ya tidak minum sampai seharian, menahan diri, karena nggak ada niat, nggak dapat apa-apa. Kan gitu ya. Sia-sia ya Pak? Sia-sia dong. Maka demikian, satu hal lagi ya, terkait dengan itu, mungkin adik-adik tahu, ada orang yang sakit,
akan operasi harus cek darah, ya. Ya. Cek darah berarti kan harus puasa dong, nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore, dapat ya itu sebagai puasa? Bisa nggak? Bisa enggak? Nggak bisa. Mengapa? Tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia hanya tidak makan, tidak minum karena akan cek darah. Ataupun ada anak atau orang yang punya kebiasaan. Kebiasaan itu kalau makan malam toh, pagi nggak makan apa-apa dia. Dari pagi sampai sore nggak makan apa-apa. Iya, meskipun menahan diri nggak makan dari pagi sampai sore, bisakah dia katakan sebagai puasa? Nggak bisa, karena nggak ada niat. Gitu, kan gitu, kuncinya niat itu. Punya niat itu. Maka tadi innamal mu'minuna ikhwatun wa innama likulli imri'in ma nawa, seperti itu. Ya. Ada lagi contoh. Ada orang yang tidak ada selera makan lah, apa itu namanya? Tidak ada selera makan, malas makan. Ya. Meskipun malasnya makan dari pagi sampai sore, tidak bisa dikatakan dia puasa. Mengapa? Enggak ada niat. Nah, ini gambaran ya. Ini terkait dengan niat tadi. Maka demikian, Mbak. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang membatalkan puasa, ya, kita kupas dulu tentang niat tadi. Di dalam kitab fikih saya sabdik ya, jilid 3 itu dikatakan niat itu kan bisa disampaikan secara sengaja. Jadi menyengaja berbuat sesuatu meskipun tidak dilesankan, ya, tapi dengan menyengaja berbuat itu sudah dikatakan dia niat. Contoh demikian, misalkan kita pagi hari, dini hari lah. Adakah adik-adik ini misalkan kamu jam 3 bangun, jam 4 bangun hanya untuk sarapan? Pernah seperti itu? Pernah. Di luar bulan puasa loh? Iya. Pernah? Pernah. Jam 3 bangun untuk makan? Iya. Jam 4 bangun pernah makan? Belum Kan pernah. jarang terjadi di masyarakat, Iya. ya? Kan jarang terjadi. Iya. Biasanya makan tuh pagi, seperti itu. Tapi tidak ada sebab tertentu. Dia tidak puasa. Kok dia jam 4 bangun untuk makan? Kan jarang terjadi. Iya. Kecuali pedagang di pasar mungkin. Iya. Jam 12 menjajakan dagangannya. Karena nanti diambil pedagang-pedagang yang pakai berondong itu kan, dia jam 10 udah menjajakan dagangannya. Nanti jam 3 makan nggak apa-apa, udah lapar. Jam 4 sarapan nggak apa-apa. Ini umum di pasar. Tapi yang di masyarakat, ini kan jarang terjadi. Jadi apabila di bulan Ramadan ini, ya, kita memang menyengaja bangun jam 4 atau setengah 4, kemudian makan, minum atau yang lainnya itu, ya, itu sudah termasuk niat puasa. Mengapa? Karena menyengaja makan. Dan makan ini dalam rangka untuk puasa, kan gitu ya. Namanya apa itu? Sahur. Gitu ya. Nah, inilah terkait dengan niat. Tambah satu lagi poin lagi, terkait dengan niat. Yang namanya niat itu bisa sah, bisa tidak. Contoh gini. Niat itu harus ada unsur yang namanya jazm. Jazm itu demikian, jazm itu ketika niat, dia tidak ragu-ragu. Ya mantap, tekadnya bulat. Maaf, masih ingat ketika satu minggu yang lalu. Puasanya hari apa, Mbak? Hari Selasa. Puasanya hari apa? Senin. Dua anak sudah berbeda. Ya kan? Iya. Misalkan saja. Yang Senin, puasa Senin kan menggunakan dasar yaitu hisab wujudul hilal. Kan gitu ya. Nah, mungkin saya bicara contoh. Saya sudah persiapan minggu nanti sudah punya niat besok pagi saya puasa Senin karena menggunakan hisab wujudul hilal dasarnya puasa gitu gitu. Tapi ketika malam Senin kan di televisi kan disiarkan sidang isbat, betul. Dan itu kan disiarkan gitu. Nah, ternyata kita melihat di situ. Wow, yang menghadiri sidang isbat itu ternyata para tokoh-tokoh agama kan gitu ya. Jadi beberapa titik apa itu teropong tidak kelihatan hilalnya kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga saya misalkan waktu itu mau udah niat puasa, tapi malam itu saya goyah. Bagaimana ini? Saya niat puasa, ternyata kok belum kelihatan hilal, belum kelihatan bulannya kan gitu gitu. Terus jadi ragu-ragu, padahal tokoh-tokoh orang hebat-hebatnya di situ, ya. Sehingga ragu, meskipun benar mungkin tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, kan gitu gitu. Betul, tapi karena ada keraguan, niatnya ragu-ragu, nggak sah. Itu tidak terpenuhi yang namanya jazm. Jazm itu niat harus bulat,
tekadnya memang harus menyatu gitu. Itu syarat sahnya puasa. Ya, jasem. Ada lagi yang kedua, yaitu adanya takin. Takin itu demikian. Takin itu orang yang berpuasa itu harus menentukan niatnya itu puasa apa gitu loh. Kan kita mengenal banyak puasa kan ya. Puasa sunat, puasa Senin Kemis, puasa ya Daud, Yaumil Bid, Sya'ban, ya kan? Ya. Ketika kita niat puasa itu supaya sah niatnya harus ditekankan yaitu puasa apa. Kalau ini puasa Ramadan. Jangan mutlak. Pokoknya aku puasa, enggak bisa dong. Gitu. Ya kan? Jadi harus khusus puasa Ramadan ini harus disampaikan niatnya adalah untuk puasa Ramadan. Itu namanya takin. Jadi niat puasa Ramadan yang sudah pasti. Ini yang kedua. Yang ketiga, niat itu bisa sah yaitu apabila terpenuhi namanya at-tabjid. Apa itu at-tabjid? Itu artinya malam harinya itu. Kan kita puasanya kan pagi, subuh sampai maghrib kan. Nah, itu malam harus sudah ada niat. Ya, harus ada niat. Kapan mulainya? Setelah terbenam matahari sampai terbit fajar atau waktu subuh. Ini waktu untuk niat. Jadi ketika kita akan niat puasa itu puasa Ramadan ya di sini ya kita bicarakan ini mulainya matahari terbenam sampai fajar sidik itu terbit. Di antara itulah kita bisa memasang niat. Kita start puasanya itu. Apabila sampai subuh kok belum niat puasa, ya, maka nggak sah. Mengapa? Karena disampaikan at-tabjid. Artinya niat puasa itu malam hari. Dan berarti tadi terbenam matahari sampai terbit fajar. Inilah pengertian puasa sampai mendetail terkait dengan niat itu ya. Ya. Tadi ada juga yang kamu tanyakan terkait pembatalan puasa, ya? Iya Pak, betul sekali. Demikian. Unsur pertama terkait dengan apa itu pengertian puasa kan tadi satu, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kan. Nah, maka kita bahaslah tidak hanya yang membatalkan puasa lah, termasuk kadang maaf ya masyarakat dulu, kamu tidak mengenal mungkin. Ketika saya masih kecil itu demikian. Mbah dulu. Nah, posoki anu kok aja terusnya kali gitu. Tapi betul Mbah, udah antut batal. Seperti itu. Ya kemudian ini, kalau puasa kamu jangan bermain pisau. Tapi Mbah, engkau nak ke perang, darahnya keluar kan, kamu batal seperti itu. Jadi macam-macam. Ojo kucikan, aku nak kali konco nangis, batal. Itu dulu. Nah, ya kan banyak yang batal puasa aja. Kalau gitu bagaimana ini repot kan? Kentut di air, batal. Kemudian menangis, batal. Keluar darah keperan, batal. Ada lagi, tidak boleh berkumur. Berkumur batal, nggak bersikatan itu. Sholatnya gimana Pak? Batal. Lah makanya kalau kita bicara masalah sholat, kan wudhu itu hanya sunnah sebenarnya. Kita kembali pada ayat Al-Maidah itu kan kita ketika wudhu tanpa ketika sholat wudhu tanpa berkumur tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi yang tadi loh orang-orang tua itu jangan berkumur, itu batal. Mengapa? Takut nanti akan tertelan gitu loh. Ya betul, kalau kita menelan ya otomatis kan batal. Kita mandi sambil menyelam minum air, ya nggak ada yang tahu, ya kan? Mungkin betul batal. Tapi hanya sekadar wudhu pasti tidak boleh seperti itu. Karena itu hati-hati. Itu jane gini ya. Sebenarnya itu pesan orang tua supaya kita tuh hati-hati, belum nangis, jangan juga cengeng kan gitu ya. Jangan bermain dengan senjata tajam, pisau, udah keperangan kan berdarah sakit gitu deh. Tuh siang-siang masuk mandi di sungai, di sana tuh banyak ular berkeliaran. Itu tempat saya dulu gitu, saya bicara tempat saya dulu loh gitu, seperti itu. Maka tidak boleh kamu mandi udah ngentut, jadi nggak tuh adus, panas mau adus, jadi seger ya. Tapi kalau kita puasa sebenarnya kita mengguyur air di kepala tadi boleh, tambah kuat kita, ya kan? Nah ini sebenarnya beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, ya. Jadi termasuk di antara yang tidak membatalkan puasa, mungkin gini, bersiwak, sikatan kan gitu, boleh, berkumur, boleh, intinsab, boleh. Apa itu intinsab itu? Intinsab itu memasukkan air ke hidung, disedot, ya kan? Sedot, tapi jangan berlebihan.
kalau kita berlebihan nanti bisa masuk ke sana. Nah, air bisa masuk ke tenggorokan kolu kan gitu gitu. Maka boleh intinsak tapi harus hati-hati. Ketika kita wudhu kan sambil berkumur kan air masuk ke hidung. Sedikit apa enggak apa-apa. Kalau puasa lagi boleh, tapi tadi orang tua mengatakan jangan berkumur. Boleh yang intinsak aja boleh seperti itu. Tadi keluar darah boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Iya, kamu main dengan apa itu? PMS mungkin ya, mungkin mengerjakan tugas atau bantu di dapur dengan pisau terlalu tajam, keluar darah. Batal enggak? Enggak. Tidak. Termasuk orang yang dikeluarkan penyakitnya lewat darah namanya apa itu? Bekam. Oh, Baik bekam kering maupun basah boleh. Bekam basah itu kan dikeluarkan darahnya. Boleh seperti itu. Rasul dulu dan sepakati sampaikan ya, bahwa pada waktu Rasul itu puasa itu melakukan bekam, melakukan pengeluaran racun lewat darah itu namanya bekam. Ya, tuh. Kemudian ada lagi suntik atau suntik. Mungkin kamu badannya kos-kosan meriang panas itu, sore tempatnya berbeda disuntik itu, karena ada enggak itu? enggak. Iya, karena ini bukan makanan, ya kan? Ini ya, kalau makanan beda lagi. Infus bagaimana infus? Enggak. Infus batal enggak? Tidak. Memasukkan apa itu? Cara itu berupa apa? Air. Air, ya. Itu ganti makanan bukan? Bukan. Ketika orang sakit dikasih apa itu? Orang sakit di rumah sakit dikasih apa yang pakai selang itu? Gantinya apa itu? Intinya Itu sari-sari makan. Boleh enggak itu? Enggak boleh, berarti kan batal kan? Beda dengan suntik dong. Ya kan? Kalau suntik obat itu enggak apa-apa, tapi apabila infus jelas berpuasa. Atau kamu pulang sekolah ada hewan nemplok di matamu gitu. Terus kamu tetes. Batal enggak puasanya? Tidak, boleh seperti itu. Ya kan? Maka hati-hati. Maka ada beberapa hal yang harus kita bedakan gitu. Sama-sama tadi masukkan cairan suntik dengan infus. Beda dong. Karena infus mengganti makanan. Kita jadi kuat. Di rumah sakit orang sakit. Dia nggak makan, nggak mau makan, diinfus. Kuat nggak? Kuat kan? Nah gitu. Ini contoh saja ya. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Tapi kadang-kadang ini menjadi rancau di masyarakat itu. Benar. Kemudian gini, adik-adik yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia, tadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa kan? Ya, dari pengertian pertama itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Itu jelas yang pertama kita lakukan setiap hari apa itu? makan. Dan minum Minum. otomatis. Itu jelas membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau kamu nggak tahu kalau puasa dari rumah karena dari sekolah kan capek-capek panas sekali. Biasanya pas sampai rumah kan minum es teh jugu kan. Itu misalkan saja kamu nggak sadar di rumah kok buka ada air dingin seger banget. Kamu minum, tapi nggak sadar. Setelah kenyang baru sadar. Saya puasa ya. Batal enggak itu? Enggak. Tidak, karena tidak ada unsur Kesengajaan. Inilah unsur bagimu, bonusmu. Tapi nak etak-etak ya gitu lagi. Etak-etak aku tak ambil lari. Oh, enggak bisa dong. Orang kan tahu ya. Jadi itu yang membatalkan puasa. Ada makan, minum, tapi ada unsur sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak apa-apa. Kemudian misalkan, maaf ya, jadi ya mungkin kamu dari sini puasa 1,5 hari lah, pulang sekolah. Tahu-tahu maaf ya, apa ini ya? Ternyata ada tamu yang datang ke rutin itu. Iya. Datang pulang. Ya, berarti kan kamu batal enggak? Batal. Otomatis ya. Jadi haid, kemudian nifas itu jelas membatalkan puasa. Enggak sengaja, Pak. Apa ada sengaja seperti itu? Enggak sengaja kan? Tahu apa ya? Lulu. Nah, itulah yang membatalkan puasa. Ada lagi tadi apa? Suntik apa tadi? Infus tadi suntik cairan makanan kan? Ya, Suntik makanan, ya itu yang namanya infus. Itu sudah membatalkan puasa karena ini isinya adalah sari-sari makanan. Itu termasuk juga mohon maaf ya, misalnya ada sepasang suami istri kalau awalnya kucikan tapi terjadi hubungan itu batal enggak? Batal dong. Bahkan apabila terjadi seperti itu, ini ada kafarat denda nih. Ya, ada seorang sahabat itu bertemu pada Rasulullah. Dia menemui, ya Rasulullah, cilaka ini saya. Cilaka ini. Ada apa?
saya baru saja kumpul dengan istri. Saya jima istilahnya. Jima itu kumpul dengan istri. Ya. Gimana? Baru saja saya lakukan. Waduh, berarti kamu harus membayar kafarah. Apa ya Rasulullah? Sampaikan. Satu, kamu harus memerdekakan budak. Budak, saya nggak tahu budak, saya nggak punya budak. Bagaimana? Di tetanggamu ada budak? Nggak ada budak. Bagaimana ini? Yang kedua, ya sudah kalau gitu, kamu puasa 2 bulan berturut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Lama banget. Nggak kuat. Kamu kuat nggak? Kuat nggak puasa? Enggak. 1 bulan aja kamu bentuk. Ya, 1 bulan aja nggak utuh ya. Nggak utuh karena ada tamu tadi. Benar. Ya. Ya, itu yang kedua. Jadi setelah pertama itu memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang mampu? Dia nggak mampu. Nggak mampu ya Rasulullah. Bagaimana ini? Udah yang ketiga. Kamu beri makan tetanggamu yang miskin-miskin itu, makin miskin. 60 orang kamu kasih itu. Waduh, 60 orang. Nah bagaimana? Saya nggak punya apa-apa dong. Wah, pertama nggak bisa. Kedua nggak bisa. Ketiga nggak bisa. Tapi ya ini. Rasul ada yang membawa katanya 1 bakul itu ya, 1 bakul kurma. Ini berikan pada tetanggamu. Berikan pada tetanggamu sebagai kafarahnya itu. Berikan yang miskin. Ya Rasulullah, 2 kampung ini ya Rasulullah. Aku yang paling miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasul itu tertawa. Tersenyum sampai kelihatan giginya itu. Tersenyum. Tertawa dia. Ya Allah, dia itu. Tertawa. Ya sudah. Pakai. Kalau keluargamu sana seperti itu. Ini keringanan dari Rasulullah SAW karena dia kondisinya tidak ada. Tapi yang penting kita ambil satu pelajaran bahwa yang namanya jima adalah membatalkan puasa. Begitu berat tadi apa? Kafarah. Dendanya lah gitu. Harus membayar kafarah. Ya kan? Satu memerdekakan budak. Lalu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Siapa yang mau? Maka hati-hati artinya ya. Ya ini ada beberapa hal yang membatalkan puasa dan beberapa hal yang kadang masih rancung ya. Satu lagi gini. Terkait dengan tidak membatalkan puasa ya, tapi ini perlu dihindari karena bisa merusak pahala puasa. Apa kira-kira? Ayo. Gibah betul sekali. Lesan ini adalah sumber, ya kan? Sumber pembatal pahala, bukan pembatal puasa, tapi pembatal Pahala. puasa nih pahala nih gabung. Apa artinya? Gak dapat pahala, ya kan? Lesannya tidak bisa dikendalikan. Mengkono rasanya. Gibah sana. Ya kan? Memunculkan kalimat-kalimat yang keji, yang tidak baik seperti itu. Ya, kadang dusta. Ya kan ngakusi gitu. Ngakusi itu tidak boleh seperti itu. Di dalam sebuah hadis disampaikan, orang itu misalkan dalam tujuannya itu bujekan, seperti lawak itu humor, dusta itu tidak boleh seperti itu. Apalagi puasa, nggak dapat pahala. Kan rugi deh. Sehari nggak makan, nggak minum seperti itu, sampai lapar, tapi nggak dapat apa-apa. Karena nggak bisa menjaga Lisan. Inilah terkait yang membatalkan Puasa. Nah, kenapa sih Pak kita harus berpuasa? Padahal kan kita setiap hari sekolah dan mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas yang kita pasti lelah gitu. Oke, terima kasih Pak Guru. Ya, tidak akan cerojone ramai itu. Kamu kan pelajar, gitu. Banyak kegiatan. Yo pelajar, yo pelajaran, yo tugas. Pagi sudah sampai sini harus ngaji, pembiasaan pagi ya kan, dan sebagainya. Banyak kegiatan. Apalagi kamu ini aktivis di madrasah, pulang sampai sore, capek kan gitu, gitu. Tapi gini, jadi sekali saya hormati, kita kembali terkait dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu gimana, wajib atau sunnah? Wajib kan, wajib. Masih ingat kira-kira yang sebagai dasar, gitu, firman Allah yang menyampaikan bahwa puasa wajib itu surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya berapa? Ayat 183. Ya, sebenarnya 183 juga ada bagian akhir itu. 183 kan sudah memasyarakat ya kita dan membudaya pada kita. Apa enggak bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ini sebagai dasar. Ya, hai orang yang beriman, ya kutiba alaikumusiyam, kutiba ditetapkan, ditulis, ya kan, bagimu untuk berpuasa. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang sebelum kamu, siapa? Yaitu para Nasrani yang dikenal atau Yahudi dengan ahli kitab itu. Ya kan? Iya. Itu. Supaya apa kita puasa? Bertakwa. La'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Nah, sekarang demikian terkait itu. Puasa ternyata itu wajib. Ya. Jelas ayatnya. Artinya demikian. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati Allah ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis sholati wa itai zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Buniyal Islamu ala khamsin, ditegakkan Islam itu di atas 5 perkara. Ya kan? Pertama syahadat, yang kedua sholat, terus zakat, terus puasa, terus haji. Ini sebenarnya seperti itu. Berarti puasa ada di dalamnya enggak? Ada. Nah, kalau kita merasa orang Islam, ya kan, ditegaskan Islam itu ditegakkan dengan puasa juga, kan gitu ya. Maka ini menegaskan mengaitkan tadi surat Al-Baqarah tadi bahwa puasa kan wajib kan, seperti itu. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, itu wajib bagi siapa? Ya kan? Kan wajib hukumnya. Kalau wajib itu kita enggak bagaimana? Kan dosa kan? Ya kan? Kalau kita tidak kan dosa. Itu wajib bagi siapa kira-kira? Muslim Betul. yang sudah Pertama balik. adalah muslim yang sudah Balik. Betul. Muslim itu dia berakal dan balik. Berakal itu bagaimana? Ini akalnya sehat. Ya. Akalnya nggak sehat, ya nggak wajib. Kamu tahu enggak? Ada sore itu ada orang lewat di jalan itu gara-gara kerdus, bledok. Nah, itu parah enggak itu? Enggak. Dia wajib enggak seperti itu? Enggak kan? Akalnya terganggu. Di depan itu tuh wanita tadi pakai celana pendek, ini anduk, ini kelambi sampai kayak berapa yang guyu dewi seperti itu. Marah enggak itu? Enggak. Nah, hukum enggak itu? Wajib enggak? Enggak. Karena akalnya tidak sehat kan gitu, terganggu akalnya. Maka muslim yang apa? Muslim yang berakal dan balik. Balik paham kan? Paham. Balik belum? Sudah. Kalau laki kita adanya apa balik itu? Mimpi basah. Betul. Kalau putri? Haid. Nah, itulah yang nanti sebagai batasnya. Muslim berakal dan balik itu wajib untuk puasa. Kan gitu ya. Itu harus. Dan yang kedua, syarat kedua, bagi siapa? Dan muslim itu tambah lagi. Dia Sehat. ya kan? Kalau dia sakit di rumah sakit, wajib nggak dia? Enggak. Atau sakit di rumah yang sudah sekian hari, sekian lama, kalau dia puasa akan parah lagi tambah sakitnya. Wajib nggak? Enggak. Kan gitu ya. Jadi itu sehat. Kemudian yang ketiga adalah dia tuh mukim, menetap. Menetap artinya kan di rumah. Beda dengan musafir. Kalau kamu pergi ke Jakarta, bolehlah kamu nggak puasa. Ya kan? Jadi yang wajib itu kan tadi ada muslim, tapi yang berakal dan baik. Ya kan? Kemudian yang kedua, yaitu dia Sehat. Kemudian yang ketiga, dia menetap. Itu yang harus dipahami. Puasa itu wajib bagi tersebut. Tapi ada juga, Pak, tadi kan mungkin Pak, bagi yang musafir bagaimana? Ini rusak. Rusak itu apa? Keringanan. Boleh kamu ambil, boleh tidak. Bagaimana? Kamu sekarang ke Jakarta misalnya. Dari sini siang. Wah, puasa enggak ya? Naik bis kan? Naik pesawat kan enak gitu. Baiknya puasa enggak? Terserah kamu. Boleh puasa, boleh enggak. Tapi kalau sekarang naik bis ber-AC kan enak. Lebih baik puasa. Daripada utang kan? Nah utang besok nyaure mungkin udah tua abot. Kan gitu pas di rumah. Biar poso, baru-baru di Jakarta padahal lupa bis AC enak. Jadi kita dapat keringanan ya. Jadi yang tidak berpuasa kena dosa itu adalah satu tadi musafir. Orang yang sakit itu apabila puasa akan tambah parah sakitnya kan gitu. Jadi orang yang sudah tua, kakek, nenek sudah tua itu boleh keringanan nggak puasa nggak apa-apa. Kalau habis makan aja nenek udah lupa Pak. Aku nggak dikasih makan tuh gimana tuh? Padahal habis makan dia. Karena lupa sudah udur ya, ya sudah pikun seperti itu. Saya nggak apa-apa. Ya nanti ada kafarat kayak gitu. Orang hamil, ya kan? Hamil, kemudian orang menyusui juga seperti itu. Atau mungkin pekerja berat, dia sudah masuk dalam lingkungan
apa itu di perusahaan mungkin, di kantor mungkin, sehingga badannya berat, kalau dia puasa nggak kuat. Itu ada juga. Jadi dalam fikirnya saja silakan panjang lebar. Kata dia ini yang siapa yang wajib, hukumnya jelas wajib. Bagi siapa wajib itu, siapa yang keringanan. Sekarang kita lihat anak kita, anak sekolah, ya kan, anak-anak kita. Yang ada di sini Islam enggak? Islam. Enggak. Ya. Sehat enggak kira-kira? Sehat. Sehat. Termasuk dia pekerja berat enggak? Enggak. Enggak. Mengerjakan tugas seperti ini berat enggak? Enggak. Enggak. Misalkan belajar di ruang kelas dengan ada kipasnya itu berat enggak? Enggak. Enggak. Dia capeknya apa sampai capek banget gitu? Sekolah. Enggak, berangkatnya naik sepeda motor, ya kan? Dijemput kan enak. Maka kan anak sekolah tadi yang kalian tanyakan, Islam kan? Islam. Sehat kan? Sehat. Iya, berakal kan? Berakal. Balik kan? Balik. Kena hukum enggak kira-kira? Kenapa? Ya, Sudah pasti. ya itu kan memang tantangan bagi anak-anak sekolah nih, mungkin siang-siang baru pulang, capek gitu, tapi puasa. Jadi siasati bagaimana caranya. Dan itu adalah wajib hukumnya. Ya. Jadi tetap kena hukum harus berpuasa. Itu ya yang di sekolah. Apa aja sih Pak amalan-amalan yang harus dilaksanakan pada saat puasa? Oh iya, terima kasih. Amalan yang bisa kita laksanakan ketika bulan Ramadan ini begitu banyak, ya banyak sekali. Yang pertama adalah tadi kegiatan kita apa? Belajar. Enggak, kegiatan Ramadan itu apa yang pertama? Apa yang pertama? Yang utama kita lakukan hari ini apa? Sholat. Ini bulan Ramadan. Oh iya. Apa yang kita lakukan aktivitas bulan Ramadan ini yang pertama? Yang wajib kita lakukan tadi kita bahas ini apa? Berpuasa. Puasa, iya kan? Iya. Jadi ini otomatis amalan yang utama ketika bulan Ramadan apa? Puasa. Puasa. Jelas, ya kan? Puasa, lupa kan? Wah ini nggak konsentrasi aja. Tidak lapar mungkin. Nah kita bersihkan lagi ya. Puasa. Kemudian ingat supaya kita semangat berpuasa tuh ada target, ada motivasi untuk kita semuanya. Man soma Ramadana imana waktu saban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, siapa yang puasa di bulan Ramadan ini dasarnya iman, yakin kepada Allah, ihtisab, mengharap ridho dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa. Ya sudah. Yang pertama puasa, kita semangat. Yang kedua adalah jelas sholat lain dong. Namanya apa itu sholat malam itu? Di masjid bareng-bareng kita bersama itu. Tarawih dan apa? Itu juga dengan witir kan? Iya, ini juga kegiatan kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak ikut tarawih rugi dong. Mengapa? Tarawih bersama imam di masjid, pahalanya seperti pahala sholat semalam suntuk. Sahih hadisnya itu. Ya lagi. Maka ma'al imami bersama imam tapi jangan kamu bersolat isya tarawih pulang. Nah, witirnya di rumah aja lah, capek. Jangan ikuti sampai witir selesai ya, seperti itu. Ini kegiatan yang kedua, yaitu puasa Ramadan, kemudian tarawih ya, witir. Kemudian yang penting banget ini adalah baca Quran, ya kan? Yeah. Ini kesempatan yang bagus, pahalanya dilipat gandakan, apalagi di Quran puasa itu akan jadi syafaat bagi kita semua. Quran nanti akan matur kepada Allah, ya Allah, setiap malam ini loh, saya selalu dibaca ya Allah. Adik-adik ini setiap malam baca Quran sampai malam dia nggak tidur, capek, matanya capek gitu. Biasanya capek, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat pada adik-adik ini. Diizinkan oleh Allah. Puasa juga. Puasa, Quran akan memberikan syafaat pada kita. Maka di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak baca Al-Quran. Syukur dijanya sekali khatam. Bisa 2 kali, 3 kali, dikaitkan dengan kondisi masing-masing. Ya. Kemudian ada lagi yang lain. Ini kan banyak majelis taklim ya, di bulan Ramadan ya. Habis tarawih ada kultum kan, pagi ada, sore bilang buka puasa ada kajian kan. Nah ini kesempatan. Jadi memperbanyak menghadiri majelis taklim untuk menimba ilmu ya. Begitu banyak fadilah dalam mencari ilmu itu. Nanti kita bahas sendiri terkait dengan mencari fadilah, mencari ilmu itu. Banyak sekali hadisnya. Nah, kemudian juga bisa ditambah dengan kegiatan yang lain, sedekah kita, ya, sedekah kita, berbagi orang yang akan berbuka puasa, orang yang sahur seperti itu kan pahalanya luar biasa. Kamu nggak puasa misalnya ada halangan,
tapi memberikan mungkin segelintir kurma, segelas air putih yang berbuka puasa, tanpa dapat pahala sama dengan yang berpuasa. Maka enggak kita lakukan iman-iman kan. Nah, ini kesempatan untuk mengais pahala, mengumpulkan pahala yang banyak gitu. Maka marilah kegiatan-kegiatan Ramadan kita tingkatkan, ya puasa kita semakin berkualitas, kemudian sholat tarawihnya, witirnya, apalagi lima waktunya, baca Qur'annya, sedekahnya, menghadiri majelis taklim, silaturahminya, nanti akibat iktikafnya, ya banyak sekali yang bisa kita laksanakan. Itu aja. Gimana sih Pak caranya saat kita menjalani puasa itu kayak rasanya asik, kayak nggak ada beban gitu loh. Gitu. Kamu seperti itu? Alhamdulillah. Tadi bagus banget. Ini ya, terkait dengan kok puasa kok semangat sekali, enjoy, kok nikmat gitu ya. Ini karena dia pakai trik mungkin ya. Mengapa? Gini, sebelum kita masuk pada beberapa trik itu, perlu kami sampaikan juga mengenai orang itu ketika akan berpuasa, ini diharapkan dia paham ilmunya dulu. Berpuasa kan ibadah mahdhur. Ya kan, harus ada ilmunya. Dia pahami ilmunya itu. Supaya nanti dia akan paham. Misalkan gini, puasa kan ada hukumnya tadi, wajib. Nah, apabila orang itu tahu, saya wajib puasa, kan semangat. Beda aja nggak tahu hukum puasa, nggak tahu yang disunahkan puasa, nggak tahu yang membatalkan puasa itu apa, nggak tahu bahwa maksiat itu membatalkan puasa, nggak tahu seperti itu. Dia nggak akan dapat apa-apa mungkin. Seperti kamin saimin, laisalahu min siyamihi ila ju'uwal atas. Banyak orang puasa, nggak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan dahaga, itu kan. Karena dia nggak tahu hukumnya. Maka man abadallah binggori ilmi karena mayus itu aksal mimma yusli. Apa itu artinya? Ini menurut Umar bin Abdul Aziz. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan-kebaikan. Ini menurut Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Okay. Maka puasa ibadah itu harus diilmui. Kalau dia paham ilmunya, insya Allah dia akan baik. Maka triknya pertama adalah niat. Ya, niat harus lurus, menjaganya lurusnya. Niat harus ikhlas. Orang yang niatnya ikhlas, insya Allah hasilnya baik. Kamu pernah nyapu enggak? Pernah cuci piring? Pernah. Kamu nyuci piring pernah ikhlas nggak kira-kira? Ikhlas, meskipun nyapu piring, nyapu apa tuh, mencuci piring banyak. Nyapu halaman, rumah, lingkungan banyak. Kalau kamu ikhlas, bersih. Ya tidak? Tapi kamu nggak ikhlas, nggak mau ibu suruh, Dok, nyapu Dok. Hanya nyapu sak kamar karo lecak lecu, apa wajahnya. Bersih nggak kira-kira? Nggak. Bersih. Iya kan, mencuci piring 5 saja, anggota keluarga nggak ikhlas, pecah Malaysia. Jadi kuncinya apa? Ikhlas. Ketika kita berpuasa itu niat harus ikhlas. Insya Allah yang berat jadi ringan. Gambarnya seperti tadi. Ya kan? Nyapu, walah. Di sini kamu ada tugas. Mapel bahasa Indonesia misalkan ya. Tugasnya banyak sekali, tapi kamu senang. Ikhlas. Enteng kan? Ada tugas matematika. 1 saja. Program yakib, nggak ikhlas kan? Berat jadinya kan? Nah ini kuncinya apa? Niat yang ikhlas. Puasa ikhlas niatnya insya Allah nggak ada yang berat, ya kan? Innamal a'malu binniyat tadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu harus cukup istirahat. Tidur cukup dong. Siang nggak tidur, malah sampai jam 12 baru tidur, main HP melulu. Jam 3 bangun, wah bangunnya udah malas-malasan. Siangnya lentuk, lemes kamu, karena kurang tidur kan? Itu, maka istirahat harus cukup supaya puasanya itu enjoy, seneng, nikmat. Kamu bisa mencoba nanti. Kamu coba, saya akan tidur nanti jam 12 malam. Jam 3 bangun sahur. Ya, itu. Aku mau cokol, aku pelak-pelak kepuan. Nah, sekolah yang ngantuan, seperti itu. Lemes adanya, kurang bersemangat. Karena kurang istirahat. Ya. Kemudian juga, karena supaya sehat itu kamu tetap makan sahur. Penting ini ya, makan sahur. Ya, harus, karena sahur mengandung keberkahan. Ya, berkah itu ada 3. Berkah 3, al-barokatu salasan. Satu di antara adalah makan sahur. Ya, maka dengan makan sahur kita dapat keberkahan apa? Tambah kuat, tambah semangat, ya kan? Tambah senang, kuat seperti itu. Ini satu berkah yang kita rasakan di dunia. Besok di akhirat, seperti yang disampaikan Rasulullah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dapat pahala dari Allah. Sahur itu akan diampuni oleh Allah.
mereka untuk mendoakan kita semuanya kita makan sahur itu. Ya, maka itu keberkahan kita raih baik dunia maupun kepentingan di akhirat itu. Apa tambah kuat di dunia. Ini supaya puasa kita akan enjoy. Kemudian cukup air. Berapa gelas kamu minumnya? Ayo, berapa gelas minumnya? Ketika puasa ini? Jarang banget lah. Tuh, Masya Allah. Jangan. Supaya kamu tetap segar, energi, yaitu minum air putih yang cukup. Ya kan? Berapa gelas? Paling enggak? Yang standar kesehatan berapa gelas? 8. 8 gelas. Bagaimana Pak minumnya? Bisa diatur dong. Ketika dul sudah berbuka itu, kurma, air putih. Sampai 1 gelas sampai nanti maghrib. Baru maghrib kan, sebelum makan air putih lagi 1 gelas. Ada 2. Habis makan nanti 1 gelas. Bertaruh 1 gelas. Mau tidur 1 gelas. Sudah tidur. Baca Quran, lagi, minum lagi. Jangan sekali minum 2 gelas, 3 gelas. 1 pun itu sedikit minum. Apalagi ketika berbuka, jangan sampai 1 gelas langsung plak-plak habis. Jangan. Sedikit demi sedikit. Kita basahi tenggorokan. Ya kan? Itu jangan langsung. Tapi pasti pelan-pelan tapi pasti. Kan sudah 5 gelas. Ketika bangun nanti mau sahur, minum 1 gelas. Wah, aku bisa bantu orang tua ibu-ibu mau atau habis sahur ya, 1 gelas. Kemudian nanti ketika imsak atau sebelum terbit fajar sidik 1 gelas. 8 gelas ini alternatif saja supaya kita tercukupi kebutuhan air putih. Inilah diantaranya ya. Jadi supaya puasa kita tuh enjoy, nikmat, menyenangkan itu jangan lupa niat yang lurus, ikhlas itu penting yang utama. Yang kedua adalah istirahat cukup, tidur cukup, ya. Yang ketiga baru makan sahur, jangan sampai lupa, ya. Kemudian baru cukup air, ya. Yang terakhir bisa tambah dengan pola makan yang bergizi, gizinya kan sehat. Gitu. Ini ya trik atau tip untuk puasa kita supaya berhasil dengan baik. Terima kasih ya Pak sudah berbagi materi kepada kita semua. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Ya. Sekian bincang-bincang kita tadi dengan Bapak Marjoko. Kami tim Britga Kreatif izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, marhaban ya.